Oke, rekan-rekan. Jadi hari ini, pada malam hari ini kita akan kita akan sharing mengenai materi Applying Persuasive Communication. Rekan-rekan kalian, eh, ini rekan-rekan boleh dicatat jika memang lagi free gitu dan pengen catat, atau yang mau dengerin juga boleh sambil melaksanakan kegiatan yang lain ya, rekan-rekan sekalian. Ya, oke, saya konfirmasi dulu, ini udah masuk kan tampilan PPT-nya ya? Udah, Tampilan Mas. PPT udah, oke. Nah, rekan-rekan, ini adalah yang akan kita bahas pada hari ini, rekan-rekan kalian. Table of contents atau daftar isinya pada malam hari ini adalah pertama, kita harus tahu dulu nih sebelum kita bisa applying, sebelum kita bisa menerapkan komunikasi secara persuasif, kita harus tahu nih persuasi itu apa sih sebenarnya gitu. Terus prinsip umum persuasive communication, terus cara meningkatkan kemampuan persuasive communication kita dan strategi melakukan persuasive communication. Rekan-rekan, kalau kita dengar kata persuasif tuh kita di benak kita apa sih? Boleh di kolom chat juga ya, rekan-rekan sekalian. Kalau kita dengar kata persuasif, persuasi, apa nih yang ada di benak kita? Ya, saya takutnya ini adalah kata yang agak asing, mempengaruhi. Oke, terima kasih Kak Airin. Apalagi selain itu? Apalagi? Ada lagi? Kak Airin bilang mempengaruhi. Terus ngajak ya. Oke, terima kasih Kak Anis. Bu Fauzia ngajak, membujuk dengan halus ya, meyakinkan. Wow, ya. Berarti kata persuasi ini memang kita sudah sering ya, kita sudah familiar dengar ya, rekan-rekan sekalian. Ya, rekan-rekan sekalian, persuasi ini, apa sih persuasi itu ya? Jadi persuasi ini adalah kemampuan untuk benar tadi ya, meyakinkan. Terus apalagi tadi mengajak dengan halus ya, mengajak dengan halus bisa jadi memotivasi ya, bisa jadi memotivasi ya, atau apa tadi, meyakinkan ya, terus memotivasi dan mengubah pandangan lawan bicara secara halus ya rekan-rekan sekalian. Jadi persuasi ini adalah kemampuan kita untuk meyakinkan seseorang, menggerakkan tuh maksudnya misalkan tadinya dia diajakin untuk apa ya, misalkan ya kerja bakti gitu ya kalau di RT, tapi malas gitu ikut kegiatan. Nah, kita deketin nih, kita lihat nih emang karakternya gimana sih, terus apa sih sebenarnya yang dia inginkan gitu. Hingga akhirnya kita bisa bikin dia mau ikut kegiatan kerja bakti gitu. Atau rekan-rekan yang misalkan pengen ngajak rekannya nih ikutan training gitu malam-malam gitu. Nah, ini kalau ada yang mau ikut nih di training malam ini, oh berarti rekan-rekan udah bisa melakukan persuasi gitu. Nah, kenapa sih kita butuh ya rekan-rekan sekalian? Kenapa kita butuh belajar untuk melakukan persuasive communication atau komunikasi secara persuasif? Ya, kenapa nih rekan-rekan? Menurut rekan-rekan nih keuntungan kita kalau kita melakukan persuasive communication apa? Di kolom chat boleh ya, nanti saya bacain. Kenapa sih kita mesti banget gitu? Atau kenapa sih kita harus belajar ini gitu? Belajar persuasive communication, rekan-rekan sekalian. Ya, boleh di kolom chat kasih pendapatnya, rekan-rekan sekalian. Kenapa kita kira-kira apa? Biar orang lain yakin sama pembahasan kita. Oke. Dapat meyakinkan lawan bicara. Oke. Ya. Biar orang lain percaya sama kita. Ya. Kira-kira keuntungannya buat rekan-rekan sekalian kalau rekan-rekan belajar ini dan jadi bisa menguasai persuasive communication. Keuntungan buat rekan-rekan baik di dunia sehari-hari atau di dalam dalam menjalankan bisnis rekan-rekan sekalian. Kira-kira keuntungannya apa sih menurut rekan-rekan nih kalau kita belajar ini? Apa kira-kira? Ya, oke.
rekan-rekan sekalian, banyak yang tertarik sama kita. Ya, terima kasih Dokter Andina. Oke, rekan-rekan sekalian, makin banyak teman, ya, iya banget, bener deh. Bisa menginspirasi. Yang pertama buat customer tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Oke, rekan-rekan sekalian, namanya persuasi ini biasanya dilakukan, kayak kata tadi, manfaatnya ialah kita dapat mengetahui bagaimana bentuk teks persuasif. Yang mana maksud dari teks itu ialah membujuk seseorang. Iya, bener banget rekan-rekan sekalian. Intinya kita belajar ini buat apa sih? Ya sebenarnya buat pengembangan diri kita juga ya, rekan-rekan. Karena memang tujuan utama dari mentoring-mentoring kita selama ini adalah yuk kita berkembang bersama-sama gitu, rekan-rekan sekalian. Jadi soft skill, keterampilan yang nggak, maksudnya gimana ya? Nggak terlihat fisiknya tapi benar-benar kerasa buat kita tuh kita pelajarin gitu orang-orang sekalian. Jadi kenapa kita harus melakukan, kenapa kita, keuntungan buat kita apa nih kalau kita belajar persuasive communication, orang-orang kalian? Yang pertama ya, namanya persuasif ini kan kita bisa kemampuan untuk meyakinkan, menggerakkan, memotivasi dan mengubah pandangan lawan bicara kita secara halus ya. Garis bawahnya adalah secara halus, rekan-rekan. Jadi keuntungannya buat kita, pertama, kita bisa aja kalau kita udah bisa mengontrol diri kita untuk melakukan persuasive communication. Pertama yang materi paling awal apa, rekan-rekan sekalian? Ada yang masih ingat nggak? Ya, pertama kita nge-branding ya, nge-branding diri kita di di mata orang-orang. Jadi memang orang yang istilahnya menghindari pro kontra, menghindari kontroversial, karena kita lebih halus gitu. Kita lebih persuasi dalam dalam berbicara, dalam hal apapun ya, rekan-rekan sekalian. Itu pertama branding. Kalau kita udah dapat branding, orang-orang udah yakin kita memang orang yang persuasif gitu, orang yang halus secara apapun. Nah, ini akan lebih mudah rekan-rekan sekalian untuk istilahnya apa ya? Kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol ya sama rekan-rekan kita yang lain. Jadi rekan-rekan sekalian, maksudnya ini saya bahas ini kenapa? Karena kita coba luruskan niat kita lagi, rekan-rekan. Kenapa sih saya belajar ini? Oh, emang saya pengen mengembangkan diri saya di bidang persuasi. Saya pingin, maksudnya saya pengen ketika saya bicara sama orang lain tuh, orang lain nyaman sama saya. Ya, gitu ya, rekan-rekan sekalian. Intinya gimana kita belajar ini agar ketika kita bicara sama orang lain, ketika kita bicara sama siapapun, ya, kita mengedepankan istilahnya mengedepankan keramahan, rekan-rekan sekalian ya. Kita mengedepankan dingin kepala dan seterusnya. Ini yang mungkin nggak mesti kita kaitkan dengan bisnis yang kita jalankan, karena ini juga skupnya lebar ya. Bisa di kehidupan kita sehari-hari, gimana kita misalkan menghadapi, mungkin ada tetangga yang senangnya tuh debat gitu. Nah, ini kita bisa terapkan gitu. Kalau orang senang debat, kalau kita debatin lagi nggak akan selesai ya. Kayak di buku yang sudah kita bahas, rekan-rekan kalian. Intinya gitu, rekan-rekan sekalian. Ya, intinya untuk mengembangkan pribadi kita, mengembangkan diri kita, dan mudah-mudahan lebih mudah ya jalan yang kita yang diberikan sama kita, rekan-rekan sekalian. Ya, oke. Ini adalah persuasi, rekan-rekan ya. Lanjut ya. Jadi kenapa kita belajar ini udah terjawab ya, mudah-mudahan sudah terjawab. Lalu rekan-rekan sekalian, ini adalah gini. Oke. Ini adalah prinsip umum dari persuasive communication, rekan-rekan. Ya, namanya prinsip itu istilahnya unsur-unsur yang harus ada dalam persuasive communication. Hal-hal yang harus kita perhatikan gitu ya, hal-hal yang harus kita ikutin gitu dalam melakukan persuasive communication, rekan-rekan sekalian ya. Oke, apa aja sih prinsip-prinsip dari persuasive communication gitu ya. Nah, ini mungkin nanti akan saya sampaikan secara dalam bahasa yang lebih mudah. Oke,
rekan-rekan sekalian, ada 6 prinsip persuasive communication ya. Ada 6 prinsip persuasive communication. Ada timbal balik. Apa sih timbal balik? Eksklusif, percaya diri, komitmen, konsensus ya. Mungkin konsensus jarang dengar ya. Rasa nyaman. Kita bahas dari yang pertama ya, rekan-rekan sekalian, timbal balik. Oke, saya cari pen dulu. Pen saya mana nih? Oke. Kita bahas dari yang pertama yaitu timbal balik ya, rekan-rekan sekalian. Timbal balik tuh maksudnya apa sih, rekan-rekan sekalian? Namanya kita melakukan apa namanya? Istilahnya bicara dari hati ke hati, bicara secara tulus gitu. Kita mau sharing secara tulus, secara pelan-pelan, secara halus, rekan-rekan sekalian. Kalau kita mau sharing atau gini, kita balik ya posisi. Misalnya rekan kita nih diajak bicara atau diajak diskusi sama rekan kita, teman kita gitu, teman kita di luar gitu. Diajak diskusi atau berbicara mengenai kita diajakin mau bisnis apa gitu atau ditawarin sesuatu hal yang dia memang sudah kerjakan. Tapi ketika ditawari, ketika kita ketemu ya atau telepon atau lewat Zoom, ini teman kita nih yang ngajak kita dia ngomong terus. Kita nggak dikasih jatah atau jeda untuk ngasih feedback kita, ngasih pendapat kita. Kira-kira rekan-rekan kalau kayak gitu rasanya gimana? Kita diajakin nih, tapi dia tek gitu. Yang ngomong dia doang gitu, rekan-rekan. Kita nih, perasaan kita gimana, rekan-rekan? Kalau yang dirasakan sama rekan-rekan gimana kalau kasusnya seperti itu? Ya, diajak ngobrol tapi krik-krik. Bingung ya, ini mau balas apa nih ya? Karena ya saya mau gimana orang dia ngomong terus gitu ya. Ada yang lain nggak rekan-rekan? Atau ada yang pernah punya tersinggung ya? Ya bahkan ekstrimnya bisa tersinggung kita ya. Kenapa? Ya lo kayak ngomong sendiri gitu. Maksudnya, hey ada saya di sini gitu ya. Ya gitu rekan-rekan sekalian. Jadi kita kalau sebelum kita sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita men-treatment orang lain, kita coba posisikan diri kita di orang tersebut gitu. Nah, ini jadi prinsip persuasive communication rekan-rekan sekalian. Ada timbal balik atau ada umpan balik. Maksudnya apa? Ketika kita mau bicara hati ke hati, ya menang sendiri. Kadang kita sering ya ketemu gitu ya. Karena kita mau bicara hati ke hati gitu, kita mau bicara secara halus sama rekan kita gitu. Nah, namanya bicara hati ke hati ini harus ada timbal balik rekan-rekan kalian. Maksudnya kita nggak boleh nih asik sendiri ngobrol ya, mentang-mentang lagi udah tahu nih seluk beluknya mengenai yang kita mau omongin gitu. Misalkan kita memang jago di bidang masak pizza yuk gitu. Masak pizza gampang tahu. Ini kamu cuman harus ini caranya tok sampai setengah jam kemudian nggak berhenti gitu. Kira-kira orang yang kita ajak ngomong ya pasti bete ya rekan-rekan, karena apa ya, mungkin aja dia juga malah lebih jago dalam hal bikin pizza gitu ya, gitu atau gimana lah gitu ya rekan-rekan. Jadi intinya di prinsip persuasive communication ini harus ada timbal balik ya. Kalau dibilang kita punya bahasan misalkan 1-10 nih ya, ada bahasan topik subbab 1 sampai subbab 10. Kita udah siapin. Tapi rekan-rekan sekalian, kalau di prinsip persuasive communication, istilahnya kita cicil dikit-dikit. Oh, kita kasih dulu 2. Terus feedback-nya dia apa? Gitu. Misalkan saya kasih tadi pengertian persuasif, feedback rekan-rekan apa nih kira-kira yang rekan-rekan rasakan? Gitu. Jadi dicicil ya. 2, jangan langsung brek 10. Ya, kenapa? Karena biar ada umpan balik, biar kita bisa tahu biar kita bisa tahu
apa yang ada di benak rekan kita gitu, rekan-rekan sekalian. Jadi kasihlah kesempatan lawan bicara kita untuk kasih feedback, kasih umpan balik, kasih pendapatnya dia gitu. Jadi ya prinsipnya ada timbal balik. Kalau kita punya 10, kita kasih 2, 2, 2, 2. Gitu. Jadi ngalir nanti cara bicaranya, ngobrolnya tuh ngalir. Ya, begitupun rekan-rekan sekalian ini kan udah apa ya? Begitupun ketika rekan-rekan nih mau coba untuk melakukan presentasi gitu ya, misalkan presentasi apa produk atau salah satu bab di bedah buku gitu, rekan-rekan mau sharing nih. Nah, mungkin di awal kalau presentasi apa namanya ya, tantangannya lebih. Kenapa? Karena apalagi presentasi di Zoom, kadang banyak orang yang apa ya, takut atau malu untuk mengeluarkan pendapat. Tapi kita dorong aja rekan-rekan. Jadi pertama kita juga nggak boleh baper, nggak ada yang jawab nih, apakah mereka sebel sama saya gitu. Nggak ada yang jawab nih, apakah kenapa sih gitu. Jangan baper juga rekan-rekan. Namanya kadang orang lain tuh lebih ke malu untuk apa namanya sharing pendapatnya. Jadi sebenarnya ya udah kita benar-benar memberikan kenyamanan, benar-benar memberikan kebebasan sama audiens kita kalau kita presentasi ya, sama audiens kita untuk ngasih pendapat apa yang ada di benak mereka. Nah kita coba apa ya istilahnya? Kita coba pancing-pancing gitu rekan-rekan ya. Ini bisa juga persuasive communication bisa juga ketika kita presentasi. Ini ya rekan-rekan, intinya ada timbal balik, usahakan ada komunikasi ya, usahakan ada kita kasih orang lain jeda untuk memberikan pendapat. Gitu ya rekan-rekan. Ya. Nah, ini mungkin nanti rekan-rekan boleh nih sharing apakah ada yang pernah mengalami gitu atau ketika apa namanya emang atau pernah ngalamin sendiri saya nggak pernah dapat jeda untuk kasih pendapat padahal saya punya gitu. Boleh banget ya. Jadi rekan-rekan seperti yang saya bilang sebelumnya kalau emang ada pendapat, ada yang ingin tanya, ini boleh banget feel free. Jangan takut untuk bertanya. Oke, rekan-rekan sekalian. Baik ya, kita masuk ke prinsip yang kedua ya, rekan-rekan sekalian. Prinsip yang kedua ini ada namanya eksklusif. Ya, rekan-rekan sekalian. Oke, saya mau tanya dulu. Rekan-rekan kalau ditawarin istilahnya apa ya? Biasanya baju gitu ya. Lebih senang baju yang limited edition atau baju yang memang banyak banget di pasaran? Lebih senang yang mana? Boleh lewat chat, boleh. Kalau misalkan rekan-rekan nih di ada dua. Lebih senang yang limited edition apa yang baju yang banyak di pasaran? Biasanya ya, iyalah. Biasanya kakak-kakak ya, ibu-ibu ya, mami-mami nih senang banget ketika bajunya tuh nggak samaan sama orang lain. Iya nggak? Saya terus limited lebih jarang, iya. Saya tuh pernah ngelihat memes ya. Memes tuh apa ya? Istilahnya gambar lucu lah. Ini dia saat datang ke pesta gitu, terus bajunya sama persis. Akhirnya salah satu wanitanya tuh pulang lagi ganti baju gitu. Iya nggak sih rekan-rekan? Gitu ya. Ada yang pernah ngalamin datang ke kondangan bajunya sama ya, gitu. Jadi maksudnya eksklusif di sini rekan-rekan sekalian, buatlah lawan bicara kita tuh istilahnya merasa ini nih yang paling istimewa benar ya. Buatlah lawan bicara itu merasa memang kita menyempatkan waktu ngobrol, menyempatkan waktu diskusi atau menyempatkan presentasi ke dia tuh emang buat dia doang gitu rekan-rekan kalian. Buat dia merasa eksklusif, buat dia merasa spesial gitu. Buatlah lawan bicara kita merasa spesial gitu ya. Ada yang masih ingat sifat dasar manusia di bukunya Mencari Kawan? Apa sifat dasar manusia? Kayak ulangan nih Mas Ihwan.
Nggak apa-apa ya, kita inget-inget dikit ya. Salah satu sifat dasar manusia apa nih? Ingin Ya, dihargai. benar. Ingin dihargai, ingin dirinya merasa penting. Nah, ini relate ya sama buku ini ya. Relate. Jadi, gimana seseorang kita treatment, kita perlakukan secara eksklusif ya. Kita perlakukan secara apa dia memang ya kita menyempatkan waktu benar-benar buat dia gitu. Ini nggak cuma ini ya rekan-rekan sekalian, ini nggak cuma ketika kita yang datang ke orang lain. Maksudnya apa? Kita misalkan mau nawarin menawarin peluang bisnis atau kita mau nawarin produk ya. Berarti kan kita yang datang. Ini nggak cuma gitu ya rekan-rekan sekalian. Mungkin rekan-rekan sekalian juga sering dapat kasus di mana orang lain yang datang ke kita gitu. Tapi kita sebenarnya lagi sibuk nih, gitu. Lagi sibuk banget gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana caranya, rekan-rekan? Kalau dari pendapat rekan-rekan tuh kalau kayak gitu gimana? Ya, kalau ada orang lain, bukan kita yang datang ke mereka, tapi mereka yang datang ke kita, gitu. Ya, ini rekan-rekan sekalian sebenarnya sudah dibahas sebelumnya. Jadi kalau memang ada orang lain udah benar-benar ternyata butuh kita gitu untuk sharing. Nah, kita sebenarnya posisinya lagi sibuk. Ini sebelumnya kita udah pernah bahas ya. Misalnya kita harus ngerjain laporan jam 5 sore tuh dikumpul gitu ke atasan. Ada teman kita datang 4:30 nih. Caranya kita minta maaf dulu, lalu kita bilang dikit lagi ya, kamu nggak apa-apa kan nunggu setengah jam aja gitu. Atau ketika datangnya nggak 4:30, jam 3 gitu. Tapi rekan-rekan benar-benar lagi padat gitu. Nah, ini gimana caranya? Pertama, kalau memang bisa menyempatkan waktu untuk dengerin dia secara full dengan seluruh indera kita dengerin. Tapi kalau memang benar-benar padat segala macam, balik lagi. Kita kalau memang kita bisa janjikan waktu jam 5 ya udah jam 5 gitu. Ya, rekan-rekan sekalian gitu ya. Intinya buat orang lain merasa dirinya penting. Buat orang lain merasa kita emang nyempetin waktu ngobrol ya buat dia doang gitu. Selanjutnya percaya diri ya. Saya namanya kita melakukan persuasive communication, rekan-rekan kalian. Ini kita harus apa ya? Kalau kita presentasi gitu ya, presentasi produk knowledge segala macam, kita juga harus percaya diri dengan apa yang kita sampaikan, rekan-rekan kalian. Kenapa? Karena kalau kita percaya diri, istilahnya kredibilitas kita, kepercayaan orang lain terhadap kita tuh meningkat gitu, rekan-rekan. Ya, kalau kita masih takut-takut gitu ya, mungkin orang lain akan bertanya-tanya juga. Tapi ini ya, saya mau tekankan lagi rekan-rekan kalian, ini istilahnya kelancaran bicara, kelancaran dalam berkomunikasi, kelancaran berpresentasi ini didapat dari mana, rekan-rekan? Dari kita belajar step by step ya, rekan-rekan sekalian. Jadi buat rekan-rekan yang, aduh, saya baru berani buat presentasi di depan satu orang gitu, atau saya baru berani kasih pendapat di Zoom meeting gitu, belum berani presentasi, saya belum berani kasih pendapat apapun, it's okay rekan-rekan sekalian. Intinya yang saya bisa kasih ketika rekan-rekan berani untuk memulai satu langkah, ya, entah itu rekan-rekan misalkan tadinya berani cuman istilahnya dengerin aja gitu ya, karena malu untuk kasih pendapat. Coba rekan-rekan beranikan diri kasih pendapat atau memberikan pertanyaan di Zoom meeting. Dan kalau pikiran rekan-rekan takut ntar saya dikira apa, enggak banget ya, enggak banget rekan-rekan. Jadi ketika rekan-rekan ngasih pendapat, ketika rekan-rekan kasih pertanyaan, ini justru orang lain tuh sebenarnya pengen kayak rekan-rekan, orang lain tuh malah iri, dia berani nih mau bertanya, saya juga harus berani gitu. Jadi bisa aja dengan kita mengambil langkah untuk pertama berani mungkin bertanya atau kasih pendapat atau bahkan melakukan presentasi, ini bukan hanya berdampak ke diri kita rekan-rekan sekalian, tapi juga berdampak ke orang lain ya, memotivasi orang lain juga gitu. So dipercaya diri ini rekan-rekan
mudah-mudahan doa saya yang sampai ke rekan-rekan ini bukan malah jadi nggak percaya diri, tapi malah jadi percaya diri gitu. Karena apa? Saya Bu Desi, Kak Bianca, dan seluruh tim ini menyediakan fasilitas buat rekan-rekan untuk sharing apapun itu ya. Gitu. Jadi jangan takut malu rekan-rekan sekalian ya. Oke, gitu ya. Sampai 3 ini ada yang ingin ditanyakan? Ya, rekan-rekan ada yang masih mengganjal? Gimana? Aman ya? Oke, saya teruskan ya rekan-rekan sekalian. Oke, yang keempat prinsipnya aman, cakep. Prinsip yang keempat, komitmen dan konsisten. Rekan-rekan kalian di semua hal ya, sebenarnya komitmen dan konsisten ini jadi kunci ya, jadi kunci untuk selalu dipegang. Nah, dalam persuasive communication, rekan-rekan kalian, komitmen dan konsisten ini maksudnya adalah ketika kita mau istilahnya mendekati seseorang gitu. Mungkin yang nggak dipungkiri, kadang mungkin memang tujuan kita adalah pengen prospek gitu. Tapi rekan-rekan jangan jadikan apa ya? Jangan jadikan ini jadi momentum aja, jangan jadikan ini musiman gitu. Oh, kalau karena saya sekarang lagi butuh dia untuk saya prospek, makanya saya mau nih menjalankan persuasive communication ke orang itu gitu. Tapi ketika orang itu nolak gitu, misalkan nolak gitu, kita udah bener istilahnya udah benar-benar ya namanya kadang kita juga masih ragu-ragu dan kita udah nekat nih ngambil langkah buat prospek ke orang lain, jebret. Tapi ternyata ketika kita prospek kita udah siapin segalanya, ternyata orang itu nolak gitu. Di poin itu dia nolak. Oke, udah mungkin rekan-rekan dampaknya beda-beda. Nanti di kemudian hari mungkin dia yang datang ke kita. Nah, ini rekan-rekan dan datang ke kita dan memang bukan untuk urusan misalkan kalau kita tadinya prospek ketika setelah ditolak dia datang lagi ke kita nih. Tapi bukan buat urusan bisnis yang kita jalanin gitu. Dia punya masalah lain gitu. Dia perlu orang untuk dia perlu tempat cerita ya. Oke, sorry, suaranya aman nggak? Aman. Aman ya, oke. Saya kembali ya. Ketika kita udah prospecting capek-capek ternyata ditolak, terus beberapa minggu kemudian orang yang nolak itu tuh datang, tapi bukan buat bisnis, bukan buat nanyain hasil prospek kita, tapi misalkan dia butuh tempat cerita gitu, butuh tempat curhat ya. Rekan-rekan, ini kita menjalankan persuasive communication ini harus komitmen sama konsisten. Jadi walaupun orang itu nggak berkaitan dengan bisnis, nggak berkaitan dengan nggak berkaitan dengan kepentingan kita harus tetap kasih yang terbaik buat dia. Karena balik lagi di awal ini kita balik lagi ke niatan tulus kita memang untuk berbuat baik ke siapapun gitu, nge-branding diri kita sebagai memang orang yang terbuka, orang yang istilahnya ingin berbuat baik, ingin selalu memberikan ke orang lain gitu, ya. Jadi rekan-rekan, komitmen dan konsistensi di persuasive communication maksudnya bukan hanya untuk kepentingan kita saja, tapi jika orang lain butuh kita yang bukan untuk kepentingan kita, kita harus tetap servis ya, kita harus melayani dengan baik. Gitu ya, maksudnya komitmen dan konsisten. Dan semoga ini bisa jadi pintu kita untuk jalanin. Ya, rekan-rekan. Terus konsensus. Ada yang udah pernah dengar konsensus? Ada yang udah pernah dengar? Konsensus. Apa nih konsensus? Atau boleh searching ya. Apa rekan-rekan konsensus? Konsensus. Ya, ini kalau logonya saya bikin ini ya, kayak jaringan ya. Kesepakatan. Oke.
konsensus rekan-rekan sekalian, kalau yang saya maksud di sini rekan-rekan, ini untuk ketika kita mau prospecting gitu ke satu kelompok misalnya. Misalnya kita mau prospecting ke ada gengan nih, gengan ibu-ibu atau gengan teman kita lah gitu. Biasanya tuh di dalam satu kelompok itu ada leadernya rekan-rekan sekalian ya. Oke, kesepakatan bersama masuk ya. Biasanya di dalam satu kelompok rekan-rekan kalian ini biasanya ada leadernya nih, ada yang dominan di situ. Daripada kita capek istilahnya gimana ya? Kita lebih efektif aja. Daripada kita capek untuk melakukan persuasive communication ke masing-masing anggotanya kan nggak mungkin 2 doang, ini kan simbol aja ya. Bisa 3 ya, bisa 10 bahkan. Kira-kira kalau kita per orang capek nggak? Capek ya rekan-rekan kalian. Makanya kita kalau kita mau melakukan persuasive communication di satu kelompok, ini kita ambil palanya rekan-rekan sekalian. Kita ambil pemimpin kelompok itu. Kenapa? Karena biasanya dalam satu kelompok ini yang jadi istilahnya anggotanya nih lebih condong untuk ikut sama atasannya, rekan-rekan sekalian ya. Gitu. Jadi misalnya saya kasih contoh, mungkin ada rekan-rekan yang jadi guru, ada yang pernah jadi guru ya. Namanya di kelas biasanya tuh ada aja anak yang saya nggak mau bilang anaknya bandel, bukan ya, karena pada dasarnya semua anak baik, cuman memang ada yang agresivitasnya tuh beda-beda gitu. Misalkan di tiap kelas tuh biasanya emang setiap kelas ada aja anak yang perlu perhatian lebih gitu, sekelompok anak rekan-rekan. Kalau kita jadi guru nih, kalau kita satu-satu nih, kalau kita deketin satu-satu nih capek rekan-rekan sekalian. Nah, biasanya kita analisis dulu nih, kira-kira anak mana yang dominan di kelompoknya gitu. Ya, anak mana yang kira-kira memang kelihatan oh dia leadernya. Kalau kita udah analisis, kita udah tahu satu, kita deketin leadernya rekan-rekan. Nah, ini akan lebih efektif untuk melakukan persuasive communication rekan-rekan. Kenapa? Karena teman-temannya dia pasti akan setuju dengan apa jalan pikirannya si ketua kelompok ini, si leader ini. Gitu. Jadi gitu ya rekan-rekan sekalian. Jadi kalau ini bisa jadi tips juga buat kita untuk menangani mungkin anak-anak atau teman-teman yang jadi guru menangani anak-anak yang butuh perhatian lebih di kelas gitu rekan-rekan sekalian. Ya, cari palanya, gampangnya gitu. Kalau di konsensus ini kita dekatin kepalanya. Gitu ya rekan-rekan sekalian. Kita lanjut ya. Prinsip yang selanjutnya rasa nyaman ya rekan-rekan sekalian. Ya, kita sudah benar-benar merasakan ya. Kita sudah benar-benar bedah buku ini rekan-rekan sekalian, bedah buku ini gimana kita harus apa? Harus memberikan rasa nyaman ke orang lain. Namanya kita mau deketin orang lain, kita harus bisa jadi tempat yang nyaman buat dia. Ya. Karena rekan-rekan sekalian, pada dasarnya setiap manusia pengen diperhatiin, setiap manusia pengen jadi merasa dirinya penting, ya enggak? Kita kasih itu rekan-rekan sekalian ya. Ini bisa dibilang seperti rangkuman dari buku ini, ya. Kalau kita mau deketin orang lain, kita deketin dari sisinya dia dulu, dari sisi minatnya dia, dari sisi apa yang jadi ketertarikan dia gitu. Jadi kita istilahnya ngalah dulu untuk memahami orang lain dulu, baru orang lain akan merasa nyaman sama kita. Kalau orang lain udah merasa nyaman ngobrol sama kita, mereka merasa didengarkan, pasti akan berikutnya akan istilahnya kalau mau ngobrol lagi tuh nggak akan ragu-ragu lagi, malah akan merasa nyaman. Kalau udah merasa nyaman, kita bisa masuk melakukan persuasive communication. Kita bisa membujuk dia, kita bisa istilahnya memotivasi dia, gitu ya rekan-rekan kalian. Gitu. Ya. Intinya kita coba memposisikan kita sebagai orang yang jadi target kita. Kalau kita mau deketin orang lain, ya kita harus posisikan kita jadi dia gitu. Mau deketin orang lain, menawarin produk misalnya, tapi kita langsung cek.
kasih semua penjelasan mengenai produk. Tapi sebenarnya kita belum memposisikan diri kita di posisi dia gitu. Kita kira-kira penjelasan ini perlu nggak buat dia? Gitu, orang-orang kalian. Ya, intinya bangun rasa nyaman kepada lawan bicara, kepada semua orang, kepada lingkungan kita. Cara membangun rasa nyaman kita mulai dari minat mereka. Kita mulai dari kebutuhan mereka, rekan-rekan kalian. Kita mulai dari apa yang menjadi kesenangan mereka, gitu ya. Rekan-rekan ini ya. Ini yang jadi kunci 6 prinsip persuasive communication. Oke, saya jeda dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh lah. Jadi kalau sebelumnya ditanyakannya di ujung ya, ini boleh kasih pertanyaan di tengah nih, biar nggak capek. Ya, rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan? Atau masih mau dicatat dulu? Ya. Oke, gitu ya rekan-rekan sekalian. Jadi 6 prinsip persuasive communication. Ini saya record kok, jadi nanti kalau ada yang miss boleh saya share ya linknya. Gitu. Oke, yang ketiga rekan-rekan, meningkatkan kemampuan persuasive communication. Nah ini rekan-rekan sekalian, sebenarnya setiap orang tuh pasti punya kemampuan persuasi. Setiap orang pasti punya sisi dapat mempengaruhi orang lain. Setiap orang dapat punya sisi di mana dia bisa ngobrol dekat sama orang lain. Nah, kalau kita udah punya kemampuan persuasive communication, gimana caranya kita meningkatkan itu ya rekan-rekan kalian? Gimana caranya kita meningkatkan kemampuan kita? Caranya ini ya, ada tips-tipsnya rekan-rekan sekalian ya. Yuk kita mulai ya. Oke, apa nih yang pertama? Ya, terus belajar. Kenapa harus terus belajar? Belajar sebanyak yang Anda bisa, coba tanyakan kepada rekan Anda apa yang paling mereka minati. Rekan-rekan sekalian, ini persuasive communication, berkomunikasi secara persuasif ini adalah salah satu kemampuan ya. Kemampuan. Nah, kalau kemampuan itu, rekan-rekan sekalian, kemampuan itu namanya kemampuan harus diasah rekan-rekan. Nah, cara ngasahnya gimana? Ya belajar, kita tingkatin pemahaman kita mengenai apa yang ingin kita sampaikan ya. Misalkan kita mau namanya mempengaruhi orang lain atau memotivasi orang lain, kita misalkan mau istilahnya ini konteksnya kita presentasi gitu. Kita presentasi apa ya misalnya training-training ada di HD atau kita presentasi duplikasi bedah buku yang sudah kita lakukan ya. Ini kan istilahnya bedah buku ini jadi satu acara gimana kita bisa apa ya mengubah cara pandang orang lain rekan-rekan kalian dari buku yang kita bawakan gitu. Nah, gimana caranya biar kita bisa meningkatkan skill persuasi kita ya kita terus menambah kita terus belajar rekan-rekan, kita terus menambah ilmu yang memang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi, yaitu kita perluas wawasan kita, rekan-rekan kalian. Kita baca apapun yang istilahnya baru buat kita baca, kita cari tahu dulu, kita open mind dulu. Gitu. Ya, rekan-rekan kalian. Itu jadi belajar, maksudnya belajar di sini tuh seperti itu ya. Nah, selain itu, kenapa saya bilang coba tanyakan kepada rekan Anda apa yang paling mereka minati. Maksud saya di sini adalah selain kita belajar mengenai wawasan, selain kita belajar mengenai materi yang mau kita sampaikan ke orang lain, kita juga harus belajar bagaimana kita memahami orang lain, rekan-rekan sekalian ya. Gitu. Gimana caranya belajar? Ya, kita belajar memahami bagaimana menghandling people gitu, bagaimana memperlakukan orang lain, bagaimana berbicara dengan orang lain ya. Kita belajar dari mana? Kita coba tanyain ke teman-teman kita nih, kira-kira minat mereka di mana. Kenapa? Karena kita bisa mulai komunikasi dari apa yang mereka minati gitu, dari apa yang mereka senengin gitu rekan-rekan kalian.
ya. Nah, dengan gitu kita bisa learning by doing ya. Ketika kita komunikasi, kita juga belajar juga bagaimana memahami karakteristik teman-teman kita gitu. Jadi intinya semakin kita banyak berkomunikasi, semakin kita banyak menambah pengetahuan dan wawasan, semakin banyak kita membaca, rekan-rekan, ini namanya belajar ya, rekan-rekan sekalian gitu. Jadi cara meningkatkan persuasi communication kita, kemampuan persuasi kita, terus belajar rekan-rekan kalian ya. Memang pasti kadang capek ya. Saya paham pasti kadang capek, tapi saya pernah dengar gini. Satu quotes ya. Kalau capek istirahat jangan berhenti ya. Quotes anak zaman sekarang gitu ya. Pakai bahasa-bahasa yang dekat dengan mereka gitu. Jadi kalau capek rekan-rekan kalian istirahat tapi jangan berhenti. Maksudnya apa? Kalau rekan-rekan, aduh capek nih saya presentasi nggak ada hasilnya gitu. Capek nih saya prospek nggak ada hasilnya. Ya istirahat. Istirahatnya kenapa? Misalkan kita coba me time dulu ya. Me time teman-teman rekan-rekan bisa kasih me time-nya beda-beda ya. Oke. Tapi jangan apa? Jangan berhenti rekan-rekan sekalian ya. Istirahat boleh jangan berhenti gitu. Lanjut ke cara yang kedua meningkatkan ini rekan-rekan ini lebih ke apa ya? Lebih ke rekan-rekan yang mau melakukan presentasi untuk persuasi secara presentasi. Persuasi secara tampil di depan umum ya, rekan-rekan sekalian. Oke. Oke, rekan-rekan sekalian gitu ya. Jadi gimana caranya tulis rencana kita rekan-rekan sekalian ya. Saya pernah ya nunjukin buku catatan saya rekan-rekan sekalian ketika bedah buku ya. Ketika bedah buku saya catat apa yang pengen saya ngomongin di buku catatan. Nah, ini salah satunya rekan-rekan sekalian. Jadi kita tulis nih, misalkan kita mau presentasi ya. Kita mau presentasi satu training atau satu materi tertentu. Kita tulis nih rencana kita sedetail mungkin. Kita mau materinya apa gitu. Terus tujuan kita ngasih materi itu apa gitu. Kita nyari tahu tujuan, gimana caranya kita cari tahu kalau kita jadi orang yang dikasih materi, apa manfaat buat gue apa nih, manfaat buat saya apa nih gitu. Nah, itu cara nyari tujuan. Ya, cari materinya, tujuannya apa, siapin isi materinya, ya, dan lain-lain secara teknis ya. Dan juga rekan-rekan sekalian ada juga tips agar bikin ketika kita presentasi ini lebih efektif dan lebih ngena ya ke orang lain rekan-rekan sekalian. Ini ada beberapa tips rekan-rekan. Yang pertama, libatkan perasaan dan emosional Anda. Libatkan perasaan dan emosional kita. Caranya gimana rekan-rekan sekalian? Kalau dari saya ini biasanya tadi ya saya di awal bilang kadang saya juga lagi ngerasa nggak enak badan gitu ya. Kadang saya juga capek gitu. Tapi ketika saya lihat rekan-rekan sekalian, oh jam 6:30 udah join nih, atau bedah buku pagi jam 9:30 udah join. Ini jadi pemicu saya, ini jadi penyemangat saya, oh ternyata orang lain tuh seneng sama apa yang saya bawakan gitu. Orang lain tuh ternyata istilahnya butuh ya, butuh saya juga. Nah ini jadi satu alasan saya bisa jadi semangat lagi gitu. Bisa melibatkan perasaan dan emosional saya ketika saya menyampaikan materi gitu. Jadi namanya perasaan tuh nggak bisa bohong ya rekan-rekan sekalian. Kita harus libatkan perasaan dan emosional kita yang paling tulus rekan-rekan ya. Kita niatkan lagi, kita sharing ini karena memang ingin apa yang namanya istilahnya, membagikan apa yang kita tahu gitu. Niatnya itu, niat utama. Jadi balik lagi ke niat rekan-rekan sekalian ya. Kalau kita udah punya niat yang tulus, kita udah punya niat yang apa namanya, memang ingin pure, ingin membantu, istilahnya kita dapat dia mau join sama kita, dia jadi care banget sama kita, itu bonus ya rekan-rekan sekalian. Itu bonus, apapun keuntungan yang kita
dapat nih, itu bonus buat kita. Intinya yang pertama, balik lagi ke niat yang tulus, karena dari niat yang tulus, rekan-rekan, ini bisa gampang banget untuk melibatkan perasaan dan emosional kita ketika kita lagi melakukan presentasi gitu, atau bahkan ketika kita lagi ngobrol sama orang lain gitu ya rekan-rekan. Yang kedua nih, gimana caranya biar lebih efektif presentasinya? Menyesuaikan isi presentasi kita dengan minat peserta gitu, atau kalau mungkin kita lagi bawainnya product knowledge gitu, mungkin aja peserta kita nggak tahu nih apakah dia memang minat di produk atau enggak. Gimana caranya kita lakukan pendekatan, ya balik lagi dari minat mereka gitu. Misalkan minat mereka ya kayak waktu itu di share sama Bu Vivi ya. Ada yang minatnya pengen dapat diskon, ya udah kita pendekatannya dari situ. Ada yang minatnya belajar, ya udah kita pakai metode yang benar-benar belajar. Dia minatnya bisnis, ya udah kita sekalian sharing bisnis opportunity-nya seperti apa gitu ya rekan-rekan kalian. Mas Ikhwan, kalau pesertanya banyak gimana? Kita ambil ke secara generalnya ya, rekan sekalian. Maksudnya gimana? Kadang kalau kita ada di satu kelompok tertentu, rekan kalian, gimana kita bisa menyesuaikan presentasi kita dengan minat mereka? Caranya ngobrol ya, rekan kalian. Ngobrol apa yang kira-kira jadi ketika kita ngobrolin ini, oh pada senang nih, nah itu bisa kita sesuaikan gitu. Sesuaikan caranya ya, teman-teman. Yang ketiga, kembangkan poin-poin dalam presentasi menjadi sebuah cerita. Benar, rekan-rekan sekalian, kalau kita presentasi kan biasanya pakai PowerPoint. Namanya PowerPoint itu cuman poin-poinnya aja, rekan-rekan sekalian. Jadi misalkan ya kayak gini, kembangkan poin-poin dalam presentasi menjadi sebuah cerita. Kalau saya sampaikan gini doang, oke rekan-rekan, ya rencana selanjutnya tulis rencana Anda nih. Tips agar membuat presentasi Anda lebih efektif, yang pertama, libatkan perasaan dan emosional Anda. Yang kedua, sesuaikan presentasi dengan minat peserta. Yang ketiga, kembangkan poin-poin dalam presentasi menjadi sebuah cerita. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Kira-kira yang dirasain teman-teman gimana kalau saya kayak gitu? Saya bilang gitu tuh tadi, di satu slide ini. Yang dirasain rekan-rekan apa kalau saya kayak gitu? Ini mah baca dia. Saya juga bisa kayak gini mah gitu. Ini mah bacain doang, dengan nggak usah gitu. Kadang gitu ya. Makanya rekan-rekan kalian, ini salah satu tips untuk membuat presentasi lebih efektif. Kembangkan poin-poin dalam presentasi menjadi sebuah cerita. Caranya gimana? Kita bisa kasih contoh. Kita bisa kasih, ya biasanya contoh ya, kita bisa kasih kembangkan lagi ke pengalaman pribadi, benar banget nih Kak Airin gitu. Kita bisa apalagi diskusi sama orang lain, ini kan jadi berkembang nanti gitu. Jadi intinya banyak ya, banyak apa namanya, banyak caranya rekan-rekan. Jadi aduh Mas Iwan susah, saya nggak bisa hafal, saya nggak gampang hafal ya. Nah ini sebenarnya bukan menghafal, tapi kita bagaimana mengerti konteks dari apa yang kita sampaikan rekan-rekan. Kita mengerti scope generalnya gitu. Oh kita lagi ngomongin persuasive communication, oh berarti poin-poinnya ya berarti yang dibahas nggak jauh-jauh dari ini. Gitu. Jadi caranya gitu ya, bisa kita kasih pengalaman pribadi kita, bisa kita diskusi ya, boleh banget, atau minta pendapat ke orang lain ya, gitu rekan-rekan kalian. Nah, ini Aristoteles ini punya, dia ada bilang seni persuasi itu ada 3, ethos, pathos, logos. Ya, bahasa apa nih? Yunani ya, bahasa Yunani banget. Ethos, pathos, logos ya. Ethos nih kredibilitas, keandalan, otoritas. Kita flashback dikit tadi ya, rekan-rekan kalian. Intinya kita harus percaya diri. Ketika kita melakukan persuasi, kita harus percaya diri. Kita harus pede sama apa yang kita tahu, pede sama yang kita sampaikan. Karena kalau kita udah pede, rekan-rekan, orang lain akan,
oh dia emang ini, akan berpikir, akan mengakui apa ya, akan mengakui pemahaman kita, akan mengakui kredibilitas dan keandalan kita gitu kan. Jadi gimana bisa jadi kredibel, andal dan otoritas? Caranya kita harus percaya diri dulu. Gimana caranya meningkatkan percaya diri? Kita harus latihan dulu. Gimana caranya kita bisa percaya diri? Kita harus mulai dulu gitu. Gimana caranya kita berani memulai? Kita harus sering-sering ikut training atau ikut acara. Kenapa? Karena itu banyak motivasi di dalamnya. Gitu. Kita harus sering-sering sharing, gitu, rekan-rekan. Karena kalau orang lain, kalau kita nggak ngasih tahu apa yang ada dalam pikiran kita, ada apa yang kita rasain, orang lain nggak bakal tahu, rekan-rekan kalian. Mungkin menebak, dan itu juga gambling ya, 50-50. Bisa aja tebakannya benar, tapi bisa aja tebakannya salah. Caranya gitu ya. Tangganya, gimana kita bisa terlihat kredibel, kita harus percaya diri dulu. Gimana kita bisa percaya diri? Kita harus latihan, kita harus berani melangkah. Gimana caranya kita berani melangkah? Kita harus sharing, kita harus ikut banyak acara untuk menambah rasa percaya diri kita. Jadi nggak bisa nih kita langsung dapat istilahnya peringkat kredibel dari orang lain. Kita harus step by step dulu. Dan itu nggak apa-apa, berjalan sesuai dengan sesuai dengan porsi rekan-rekan masing-masing. Gitu. Lalu patos ya, emosi, imajinasi, moral. Ketika kita melakukan persuasi komunikasi, itu kita libatkan ya emosi kita ya. Tadi yang saya bilang, niatkan memang tulus kita mau bantu orang lain, niatkan kita tulus mau sharing ke orang lain, niatkan memang semua hal yang kita niatkan ini berupa kebaikan. Ya, kenapa? Karena akan meningkatkan motivasi mereka juga, rekan-rekan kalian ya. Ya, karena intinya gitu ya, perasaan tuh nggak bisa bohong. Ya. Yang ketiga, logos, logik ya, yang kita sampaikan harus logik, punya rasional, punya dasar yang bagus ya. Nggak mungkin kita kasih sesuatu tapi kayaknya nggak masuk akal banget. Nah, ini malah ini malah bikin orang lain malah aneh gitu. Oke, Dok Aswin ada yang mau ditanyakan? Dok Aswin raise hand. Enggak, maaf Mas. Ya. Salah. Oh, kepencet. Iya. Oh iya, nggak apa-apa Dok. Ya, nggak apa-apa. Kalau ini kita sambil diskusi. Oh Mas Iwan, saya pernah nih kayak gini. Bolehlah. Karena biar nggak capek juga ya. Biar nggak bosen dengerin saya dulu. Ini ya rekan-rekan, seni persuasi dari Aristoteles. Ya, ethos, pathos, logos. Percaya diri, berikan niat yang tulus, dan sampaikan sesuatu yang logik, beralasan, rasional. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita udah belajar, sebelumnya kita udah banyak belajar. Belajar tuh istilahnya, rekan-rekan, belajar tuh istilahnya inputnya ya, rekan-rekan sekalian. Kita masukin nih ilmu-ilmu yang kita pelajarin ke dalam diri kita gitu. Nah, latihan ini adalah najemin ilmu kita gitu, menajamkan apa yang udah masuk ke dalam diri kita gitu, rekan-rekan sekalian. Apapun ini, kalau kita mau jago, kita mau ahli di bidangnya, kita harus yaitu latihan, rekan-rekan kalian ya. Untuk menguasai kemampuan persuasi Anda, latihan rutin sangat diperlukan ya. Contohnya latihan kalau untuk persuasi, latihan kecepatan bicara, intonasi yang cukup gitu ya. Karena ini akan menentukan bagaimana orang lain paham apa enggak, kena sama enggak apa yang kita berikan gitu. Jadi intinya latihan. Latihannya gimana Mas Ikhwan? Oke, ya balik lagi saya bisa buat jadi teman latihannya rekan-rekan. Kalau mau misalkan presentasi boleh, kalau mau one on one dulu sama saya boleh gitu. Jadi kita nanti bukannya saya malah
Ibu salah nih, gini. Enggak lah, enggak gitu. Saya nggak akan kayak gitu karena saya udah baca buku ini gitu. Pastinya kita lebih ke diskusi ya, rekan sekalian. Kita lebih ke kira-kira apa nih yang perlu ditingkatin lagi gitu. Jadi jangan takut ya rekan sekalian. Atau mau latihan sama upline-nya sendiri dulu boleh. Intinya latihan nih atau latihannya langsung langsung praktek komunikasi sama keluarga. Nah, ini lebih keren lagi. Ini 70% ini rekan-rekan akan bisa menguasai gitu. Ya, rekan-rekan sekalian. Lanjut ya, latihan. Nah, setelah itu gimana kita bisa melakukan meningkatkan persuasi komunikasi? Ya kita lakukan presentasi, kita ngobrol sama orang gitu, rekan-rekan sekalian. Ya. Tips untuk memudahkan Anda melakukan presentasi. Nah, ini boleh nanti di itu ya. Ini harus di apa namanya? Tips-tips ini bisa rekan-rekan coba ya. Boleh banget coba. Yang pertama dalam melakukan presentasi harus percaya diri dulu ya. Tadi gimana bisa dapat percaya diri? Sharing ya. Sharing, sering latihan. Karena semakin sering kita coba, kita akan semakin lancar ya, rekan-rekan. Tarik nafas ya. Kadang apa ya? Benar persiapkan mental ya. Kadang gini, faktor biologis gitu ya. Maksudnya kita deg-degan. Kalau deg-degan kan kadang mungkin ya oksigen dalam darah kita tuh masih juga adrenalin kita lagi tinggi, terus kita malah jadi kurang oksigen gitu. Nah, ini tarik nafas juga perlu rekan-rekan sekalian. Jadi sebelum mulai ya udah tarik nafas dulu sambil niatkan saya pasti bisa gitu ya. Tarik nafas, nikmatin. Maksudnya apa? Biasanya nih di awal-awal tuh masih istilahnya kalau jalan tuh di awal-awal nih belum diaspal jalannya, gede-gede. Tapi udah tengah, udah ke akhir nih pasti akan mulai lancar rekan-rekan. Jadi kalaupun di awal rekan-rekan belum, nah bener kalau mau dipikirin tiba-tiba sakit perut ya Mas. Iya, bener ya. Kalau kita pikirin terus, jadi nikmatin aja. Pasti namanya kalau baru mulai rekan-rekan pasti di awal tuh nggak ada yang mulus ya, jarang banget yang mulus. Jadi kalau di awal tuh rekan-rekan berbelit-belit ngomongnya atau aduh apa nih gitu, nikmatin aja rekan-rekan sekalian. Jadi bawa enjoy aja. Jadi aduh nanti saya malu nih, jangan dipikirin, nggak usah. Orang lain nggak akan mikirin itu rekan-rekan sekalian. Orang lain malah wah keren nih dia berani coba nih, saya juga harus bisa gitu. Ya. Orang lain pun akan, apalagi ketika orang lain tahu kita baru pertama kali presentasi gitu ya. Misalkan kita role play, terus kita baru pertama kali nih role play gitu. Orang lain tuh akan memahami, orang lain akan maklumin kalau kita belibet di awal, kita grogi di awal tuh orang lain udah pasti mahamin. Gimana? Ya udah kita nikmatin aja. Hindari kata-kata blank. Maksudnya kata-kata blank tuh kalau bisa ya rekan-rekan tuh hindari apa ya itu saya juga saya masih belajar tuh, saya masih belajar untuk mengurangi kata-kata apa ya tadi ya saya mau ngomong apa ya gitu. Dihindari, nggak mungkin ya langsung bisa berat gitu kayak di mungkin yang udah profesional ya, yang di Pak Mario Teguh, si Najwa Shihab dan sebagainya kan mereka jarang banget tuhnya. Nggak apa-apa, rekan-rekan masih banyak nya, it's okay. Kita dalam proses belajar. Interaksi ya, rekan-rekan sekalian, namanya presentasi, kita juga harus ada interaksi sama audiens kita gitu. Ya. Kenapa ya? Balik lagi tadi timbal balik ya, kita juga harus kasih space buat audiens untuk kasih pendapat. Terakhir sediakan air minum ya, bener banget karena kalau presentasi apalagi sejam lebih tuh pasti aus banget. Sediain air minum biar kita nggak dehidrasi. Oke, itu ya rekan-rekan sekalian. Ada yang mau ditanyakan dari meningkatkan kemampuan? Atau boleh dicatat dulu ya pertanyaannya rekan-rekan sekalian. Atau ada yang mau sharing pengalaman boleh nanti. Pertama, terus belajar. Kita tulis rencana kita mau apa aja. Ini ya, libatkan niat yang tulus.
libatkan emosi, sampaikan materi secara logik, rasional ya. Latihan ya, jangan capek, jangan malas untuk latihan, karena latihan itu istilahnya kita memupuk sesuatu dalam diri kita. Terus yang terakhir ya udah lakukan presentasinya. Gitu. Nah, rekan-rekan sekalian, ini adalah strategi untuk melakukan persuasive communication. Intinya kalau di sini rekan-rekan, strategi ini bentuknya apa ya? Lebih ke kuncinya gitu. Maksudnya utamanya tuh kita harus apa nih kalau mau melakukan persuasive communication. Nah, yang pertama, kuasai materi atau produk Anda ya, rekan-rekan kalian. Kalau rekan-rekan mau ini nih, mau presentasi ya, misalkan product knowledge. Ya kita belajar dulu nih apa yang mau kita sampaikan materinya. Oh, materinya hari ini mengenai Clover Honey. Oh, kita pelajarin A sampai Z-nya Clover Honey gitu. Kenapa? Nanti kalau ada pertanyaan kita nggak apa namanya? Nggak kagok gitu ya. Jadi kuasai materi ini selain untuk apa namanya? Untuk persiapan kita menguasai materi ini juga kita bisa nanti bisa improvisasi rekan-rekan kalian. Misalkan di tengah presentasi ini kayaknya ada dari materi yang udah kita kuasain, bisa aja kita tambahin gitu, bisa aja kita sesuaikan dengan audiens kita gitu. Jadi kalau intinya kalau kita udah kuasain materi kita ketika sebelum melakukan presentasi, ini kita bisa banyak apa namanya? Kita bisa lebih lancar rekan-rekan kalian dalam melakukan prakteknya. Gitu. Terus juga kalau sebelum di tips ini, di strategi ini, siapkan jawaban dari pertanyaan berikut. Nah, ini ya, kita siapin kegunaan dari informasi atau produk yang bagi audiens ya. Maksudnya gimana? Balik lagi ya, posisikan diri kita jadi orang yang kita targetin gitu. Oh, saya mau prospecting bisnis nih ke orang lain. Sebelum kita mulai, sebelum kita lakukan, kita pikirin dulu, kita posisikan dulu jadi orang itu, rekan-rekan kalian. Kalau saya di prospek, kira-kira untungnya buat saya apa sih? Ya udah kita catat tuh keuntungannya A, B, C, D, A, B, C, D. Dengan mencatat itu, dengan memposisikan kita sebagai orang yang kita mau prospek, ini kita bisa antisipasi nih, kita bisa sesuaikan cara kita menyampaikan gitu, rekan-rekan kalian ya. Selain itu juga kalau dia nanya, kita udah punya jawabannya. Gitu. Ya, siapkan juga keunggulan produk dibanding kompetitor ya untuk meyakinkan ya rekan-rekan sekalian. Tapi juga jangan istilahnya malah jelekin kompetitor, karena kadang kok dia malah jadi bagus-bagus. Persepsi orang malah bilang kok dia malah jadi bagus, jelek-jelekin produk orang lain sih. Emang produk dia emang beneran bagus gitu. Jadi lebih baik kita tonjolkan keunggulannya melalui testimoni nyata gitu ya. Ya, yang benar-benar kerasa sama orang lain ya dibandingkan dengan menjelekkan kompetitor. Terus apa yang membuat produk atau ide berbeda dan lebih unggul? Nah, kira-kira ciri khas dari atau misalkan kita mau nyampein materi nih. Mungkin materi persuasive communication ini banyak di luaran gitu, tapi yang membuat ini jadi ciri khas apa nih? Nah, ini saya harus pikirkan juga gitu rekan-rekan kalian. Atau rekan-rekan mau sharing mengenai product knowledge gitu. Kira-kira yang membuat produk atau pembawaan kita berbeda atau lebih unggul dari yang lain apa? Nah, ini kita harus punya jawabannya. Terus biaya, nah ini biasanya ke produk ya. Kira-kira ya kita harus juga siapin apa namanya price list-nya ya, price list-nya. Karena bisa aja ketika kita presentasi di awal, pertama kali presentasi, terus dia langsung tertarik dan langsung mau beli. Terus kita nggak tahu price list-nya. Yakin nggak orang itu bakal jadi beli? Enggak ya, ini gimana sih dia mau istilahnya mau jualan tapi nggak tahu harganya. Ini ya rekan-rekan kalian. Jadi kuasai materi, caranya ya belajar, tambah wawasan kita, persiapkan semuanya sematang mungkin, posisikan diri kita sebagai orang yang mau kita prospek atau target kita. Nah, ini akan lebih lancar.
Nah, yang kedua, pahami karakteristik audiens ya. Ini yang sering dibilang sama buku ini ya, rekan-rekan. Posisikan diri kita jadi orang tersebut. Posisikan diri kita jadi audiens gitu. Ya. Kalau kita udah paham audiens kita udah tahu karakteristiknya, nah kita bisa sesuaikan gitu. Misalkan audiens kita nih banyak remaja gitu, misalkan ya, banyak remaja gitu. Ya udah kita sesuaikan bahasa kita, contoh-contoh yang kita berikan itu kita sesuaikan gitu. Nah, ini ya, siapkan juga jawaban dari pertanyaan berikut. Kepada siapa Anda berbicara ya? Kayak tadi yang saya bilang, audiensnya apa nih? Kalangannya remaja atau ibu-ibu atau mami-mami, momi-momi yang udah punya kesibukan gitu, atau pekerja gitu. Ini nanti akan menyesuaikan gimana kita menyesuaikan cara kita membawakan atau cara kita berkomunikasi. Kebutuhan dan keinginan audiens ya. Kita harus lihat ya, kalau kita nawarin misalkan satu produk, ternyata penjelasan ini tuh kita jelasin dari A sampai Z, ternyata dia sebenarnya nggak butuh sebanyak itu penjelasan gitu. Dia hanya butuh misalkan A sampai B doang penjelasan, ya udah kita sesuaikan kebutuhan sama keinginannya audiens. Atau kalau teman-teman rekan-rekan mau bawain materi tertentu gitu, kita sesuaikan sama keinginan dan kebutuhan mereka. Oh, kayaknya mereka butuh sesuatu yang biar meningkatkan perkembangan diri mereka. Ya udah saya pilih materi-materi ini gitu. Ya. Pesan yang disampaikan kepada individu atau kelompok ya. Nah, ini rekan-rekan, kita mau ngomong secara empat mata, berdua doang atau berkelompok. Ini beda pendekatannya, rekan-rekan sekalian. Kalau kita ngomong empat mata, berdua, ini kita bisa lebih soft lagi. Kita bisa lebih deep lagi, menempatkan emosional gitu. Kalau kelompok mungkin kita caranya lebih general gitu. Kita cari topik-topik yang general, kita cari bahasa-bahasa yang lebih general gitu. Perbedaan latar belakang audiens ya, namanya kita punya audiens itu dari berbagai macam latar belakang. Nah, ini kita harus perhatikan jangan sampai apa yang kita berikan ini malah menyinggung audiens kita gitu, rekan-rekan sekalian ya. Jadi itu ya strateginya, 2 poin utama. Yang pertama kita harus kuasai materi atau produk yang kita mau bawakan ataupun menguasai wawasan apapun ya, memperluas wawasan. Yang kedua, kita tahu karakteristik audiens kita. Kita tahu karakteristik orang yang kita ajak bicara. Kalau kita udah tahu 2 ini akan yang lainnya akan berjalan mengikuti rekan-rekan kalian ya. Jadi itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Ini satu quotes yang saya ambil juga dari buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain ya, dari Dale Carnegie. Ini jika pernah ada rahasia mengenai sukses, itu adalah kemampuan untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang orang lain dan juga dari sudut pandang Anda sendiri. Henry Ford. Jadi kalau kita mau sukses dalam hal apapun, tempatkan diri kita dari sudut pandang orang lain dulu, rekan-rekan, baru dari sudut pandang kita sendiri. Kita udah tahu minatnya dia, kita udah tahu karakteristiknya dia, kita udah tahu kebutuhannya dia, baru kita menyesuaikan pandangan kita ke keinginan dan kebutuhannya. Itu ya rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan rekan-rekan bisa mengambil hikmah, mengambil intisari dari yang saya sampaikan pada malam hari ini, rekan-rekan kalian. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke rekan-rekan. Gitu.